Banyak dari penonton yang berkomentar di channel ini, "Bang, kenapa ya channel saya tiba-tiba sepi, tayangan melambat? Apakah channel saya kena shadow ban? Atau justru ada yang salah dengan algoritma YouTube yang terbaru saat ini?" Tenang dulu ya, belakangan ini emang banyak banget yang ngalamin hal yang sama seperti teman-teman ya. Tapi ini bukan masalah di algoritmanya. Justru pendapat saya pribadi, ini ada masalah dengan audiens di channel kita masing-masing. Di video ini, saya kasih 3 langkah fakta gimana cara mengevaluasi channel secara mandiri agar nanti penonton lama kita mau kembali menonton video terbaru kita sekaligus meningkatkan rekomendasi di channel kita. Nah, sebelum kita lanjut, buat teman-teman yang baru ketemu dengan wajah saya di YouTube, ya tidak ada salahnya nanti teman-teman tonton video saya sebelumnya, karena di channel ini saya banyak banget ngebahas konten tentang edukasi YouTube. Bahkan konten yang saya buat itu sudah sekitar lebih dari 500 konten yang saya upload. Semuanya tentang edukasi YouTube. Jadi nggak ada salahnya teman-teman untuk subscribe channel ini agar nanti nggak ketinggalan update-update baru tentang YouTube. Dan kalau sekiranya teman-teman butuh konsultasi privat secara intens bersama saya, nanti teman-teman bisa cek link yang ada di deskripsi atau bisa juga cek link yang ada di deskripsi channel ini. Di situ sudah saya siapkan beberapa link yang sudah saya sematkan, tinggal teman-teman klik saja sesuai dengan kebutuhan. Nah, langkah pertama untuk kita evaluasi, kita buka dulu YouTube Studio yang versi desktop ya. Atau kalau pakai HP, teman-teman bisa pakai browser yang Google Chrome. Setelah YouTube Studio-nya dibuka, nanti pilih di bagian menu sebelah kiri, Analytics. Kemudian kita pilih bagian menu audience. Di sini kita akan audit di bagian audience kita. Nanti scroll ke bawah sedikit, ada yang namanya audience menurut perilaku penonton. Di sini kita harus paham tentang perilaku dari penonton kita itu sendiri. Nah, di sini ada yang namanya penonton baru, penonton biasa, dan penonton reguler. Ini fungsi data ini adalah kita bisa tahu ya perilaku dari penonton audiens baru dan perilaku dari penonton yang kembali ke channel kita. Itu disebut dengan penonton biasa dan juga penonton reguler. Untuk mengetahuinya, di sini kalau kita perhatikan di channel saya, ini saya dapatnya 27% sama sekitar 3% ya. Artinya belakangan ini dalam waktu 28 hari ya, di pojok kanan tuh 28 hari terakhir, saya hanya membuat penonton lama itu balik ke channel ini itu hanya sekitar 30%. Ya, lebih banyak penonton barunya. Artinya di sini adalah indikasi pertama adalah penonton-penonton lama saya atau subscriber lama di channel ini justru tidak balik ke channel ini gitu. Jadi kita bisa lihat dari data ini gitu kan. Nah, kenapa mereka tidak balik lagi ke channel kita? Itu banyak faktor ya. Pertama ya bisa jadi mereka bosan, bisa jadi mereka sudah benar-benar paham tentang YouTube gitu kan. Karena nggak mungkin kan bertahun-tahun ngikutin zona tutorial gitu kan. Harus punya target. Ya misalnya ngikutin zona tutorial 1 tahun sudah monetisasi dan sudah menghasilkan. Artinya orang-orang yang sudah menghasilkan tadi, dia sudah melewati semua tahapan jadi YouTuber. Dia tinggal fokus konten. Artinya dia akan jarang kembali ke channel ini. Paling nanti kembali ke channel ini karena mungkin ada update baru dari YouTube atau ada aturan baru dari YouTube ya. Jadi itu faktor kenapa mereka nggak mau balik ke channel kita. Apa itu penonton baru? Kita bisa klik di bagian tanda ini ya. Di sini dijelaskan penonton baru itu orang yang pertama kali menonton channel kita. Jadi pertama kali nih ketemu ya di channel Zona Tutorial, teman-teman nonton nih, baru pertama kali ketemu saya, itu disebut penonton baru. Artinya topik yang saya buat itu lebih banyak menjangkau penonton baru. Apakah ini bagus? Ya bagus. Ini adalah peluang besar untuk kita mendapatkan subscriber baru. Makanya buat teman-teman yang baru ketemu saya nih hari ini, nggak ada salahnya tekan tombol subscribe di channel ini ya. Oke, di sini mungkin teman-teman bertanya nih, nah, gimana kita menargetkan orang penonton lama tadi atau subscriber yang loyal tadi agar mau nonton lagi ke channel kita gitu kan. Nah, di sini kan kalau penonton biasa itu dikategorikan orang yang udah kenal kita maksimal 5 bulan dalam 1 tahun ke belakang ya. Jadi ya kira-kira 5 bulanan kan udah lama tuh gitu kan. Nah, di sini jawabannya sudah ada di sebelah. Ya, jadi YouTube udah kasih data sebenarnya gitu. Di sini ada 3 menu, ada baru, biasa, reguler. Tergantung kita nih, kita mau nargetkan gimana? Oh, saya pengen targetkan penonton baru, saya mau menjangkau audiens baru yang belum subscribe ke channel kita gitu. Maka kita fokus di bagian menu baru. Nah, di menu baru ini kita bisa pelajari nih video-video di sini apa topiknya dan gimana cara kita penyampaiannya ya, gimana kontennya. Kita bahas ulang di bagian ini. Jadi membahas ulang itu dengan versi yang terbaru ya, tentunya dengan versi yang lebih segar gitu. Jadi jangan mengulang lagi gitu. Kalau mengulang ya sama persis itu justru berbahaya kan gitu. Nanti bisa kita kena konten digunakan ulang atau konten berulang. Tapi di sini kita hanya tahu topiknya. Contoh, misal saya nih, saya untuk menjangkau penonton baru ada topik cara mudah jadi YouTuber. Itu topik pertama. Yang kemudian ada topik live streaming. Nah, dari topik ini, kalau sekiranya saya mau menjangkau penonton baru, maka saya akan
mengembangkan lagi nih gimana cara jadi YouTuber dan ngembangin lagi gimana tutorial seputar live streaming. Jadi YouTube udah kasih bocoran di sini kalau kita mau menjangkau penonton baru. Oh, saya mau mengembalikan orang-orang yang sudah pernah nonton di channel saya 5 bulan ke belakang. Itu masuk kategori biasa. Jadi kita pelajari nih. Oh, ternyata topik di bagian biasa ini adalah topik video yang membuat audiens lama kita balik ke channel kita. Ada juga yang reguler, ini sama ya, lebih kurang sama dengan yang biasa. Nah, sekarang saya akan buktikan kepada teman-teman apakah yang saya sebutkan ini sudah berhasil di channel ini. Jawabannya iya. Saya sudah berhasil membuat penonton-penonton lama saya, subscriber lama saya kembali menonton di channel ini. Ya, kita buka di sini konten saya udah masuk ke bagian menu konten. Nah, di sini ada 4 konten terbaru ya, bisa teman-teman lihat di sini. Sebenarnya kalau kita cek di zona tutorialnya, itu 4 konten terbaru saya atau 8. Itu viewsnya juga lumayan ya. Nih contohnya 7.000, dapat 7.000 lagi, 5.000 lagi, kemudian ada 7.000, 5.000, 3.000. Ya menurut saya untuk sekelas konten atau channel edukasi ini sudah lumayan ya. Karena ini tergolong channel tua juga. Saya sudah hampir 8 tahun ya gajian dari channel ini. Jadi tergolong nih channel udah tua banget. Artinya penggemar-penggemar lama itu pasti sudah pada hilang dan nggak semuanya balik ke channel ini gitu kan. Artinya dengan view segini ini sudah sangat lumayan. Nah ini konten-konten yang saya buat ini berhasil membuat orang balik ke channel saya gitu kan. Nah ini datanya. Kita buka misalkan konten yang ini kita buka analitiknya. Oke, ini asli ya, ini penayangannya 7.000-an dan pendapatannya bisa teman-teman lihat dari satu konten ini. Alhamdulillah saya bisa dapetin 250.000 ya. Nah kita masuk ke bagian audiens. Di sini kita geser ke bawah, bisa dilihat penonton biasa saya mendapat 62%. Ini kebalikan yang tadi kan, justru konten ini yang saya targetkan untuk penonton lama agar balik ke channel ini. Ya, terbukti berhasil, saya mendapatkan 62% itu penonton biasa dan 13%. Jadi kalau dijumlahkan ini ya sekitar 75% ya, saya berhasil membuat mereka balik. Nggak cukup nih satu konten, kita buka lagi konten saya yang lain. Yang kedua misalnya ini, yang pakai sweater putih ya, kita klik. Oke, ini penayangan 7.000-an ya, pendapatan teman-teman bisa lihat juga. Kita masuk ke bagian menu audience. Kita scroll lagi ke bawah. Lagi-lagi di sini saya mendapatkan penonton biasa itu 56% dan ada 10% penonton reguler. Ya, lebih kecil kan penonton baru. Lagi-lagi topik yang saya bidik, topik yang saya buat itu berhasil membuat penonton kembali. Nggak cukup, kita buka lagi satu lagi. Konten yang ketiga misalnya, yang ini, algoritma YouTube. Kita klik analitik, kita masuk ke bagian audience. Kita geser lagi ke bawah, bisa dilihat penonton biasa saya mendapatkan 62% dan 14% penonton reguler. Dari 3 konten itu saja sudah membuktikan bahwa saya berhasil membuat penonton lama saya, subscriber lama saya kembali ke channel ini. Mau kita buka lagi satu lagi? Oke, kita buka lagi konten yang keempat, waspada 1 AdSense 2 channel. Kita klik analitik, masuk lagi ke bagian audience. Kita coba cek. Nah, di sini penonton biasa 56%, reguler 8%. Lagi-lagi topik ini menjangkau audiens lama saya. Nah, dengan begitu mereka balik ke channel kita untuk menonton konten terbaru yang ada di channel kita. Dari mana saya dapat ide dan topik videonya? Jawabannya dari analitik tadi. Jadi di bagian analitik tadi, yang ini analitik keseluruhan ya, audiens, kemudian nanti di sini ada konten populer per jenis audiens. Di sini YouTube udah ngasih bocoran ya, topik apa yang menjangkau penonton baru, topik apa yang menjangkau penonton biasa dan penonton reguler. Jadi kalau kita targetnya mengembalikan subscriber lama kita, maka fokus ke penonton biasa dan penonton reguler. Di sini bisa kita kembangkan lagi dari topik itu untuk membuat konten-konten terbaru kita. Langkah kedua, untuk kita evaluasi channel, kita coba perbaiki thumbnail dan judul di video yang lama. Terkadang ada video lama kita yang tayangannya itu udah tinggi banget, tapi justru rasio kliknya rendah. Sebagai contoh, kita praktek di sini. Misalnya video saya yang ini, kita cari ya video saya mana ya, ini yang viewsnya rendah ya, cuman sekitar 400 views. Kita buka analitiknya. Kita bisa lihat di sini masuk ke bagian menu jangkauan. Kita coba cek di sini, tayangannya itu sudah 19.000 ya. Ini lumayan besar 19.000, tapi rasio kliknya justru rendah banget, 1,4%. Nah, di sini usahakan rasio klik kita itu semakin besar ya. Ya, standarnya itu biasanya di 2% ya. Jadi kalau kita bisa dapat di atas 2%, misalnya 3%, 4%, 5%, berarti daya klik penonton kita itu tinggi. Artinya topik, thumbnail, dan judul kita udah cukup ngeklik bagi audiens tadi. Tapi kalau kejadiannya seperti sekarang nih, 19.000 orang yang ngelihat, jadi tayangan itu kan, maksud dari tayangan itu maksudnya adalah total frekuensi thumbnail video kita ditampilkan ke audiens. Jadi baru ditampilin aja tuh, belum diklik.
Bayangin, sudah 19.000 orang yang melihat thumbnail kita di beranda, ataupun di notifikasi, ataupun di subscription gitu kan. Tapi belum diklik gitu. Bayangin, kalau banyak yang ngeklik, berarti 19.000 tadi kan lumayan tuh view-nya kan gitu. Nah, makanya di sini ada data namanya rasio klik. Jadi di sini persentase dibuat sama YouTube. Nah, kita bandingkan ya, kita bandingkan dengan konten saya yang tadi misalnya. Oke, konten yang ini aja, konten yang kemarin. Kita masuk ke bagian menu jangkauan. Kita klik. Coba lihat di sini. Rasio klik yang saya dapatkan 6,1%. Wajar konten ini mendapatkan penayangan 7.000 lebih karena banyak yang ngeklik. Di sini terbukti ada 6,1%. Sehingga ketika banyak yang ngeklik, dia akan meningkatkan namanya tayangan. Makanya di sini tayangannya besar. Ya, 100.000 lebih tayangan. Berarti ada 100.000 kali itu ditampilkan sama YouTube gitu. Ada 6% yang ngeklik gitu ya. Jadi kalau sudah seperti ini sudah kondisi ya aman. Ini tinggal kenapa views-nya nggak bisa 10.000, 20.000, itu balik ke topiknya. Apalagi ini topik yang saya bahas kan aturan baru ya. Ya bisa jadi mereka sudah tahu aturan ini dari channel-channel lain gitu. Artinya ada masanya topik itu adalah basi gitu kan. Jadi ada dia ketika naik sebentar, habis itu dia akan ngedrop karena orang udah banyak tahu gitu. Tapi di sini evaluasinya adalah rasio klik. Ya, kita bisa bandingkan yang di sini 1,4% dan yang ini 6,1%. Artinya di konten yang udah terbukti tayangan 19.000 ini, usahakan kita mengganti thumbnailnya. Ganti thumbnailnya, ganti judulnya. Nah, kalau udah kita ganti dua hal tadi, jangan didiemin gitu aja. Tapi kita posting kembali di tab komunitas. Ya, jadi tab komunitas ini banyak nih diabaikan orang-orang. Makanya di sini kalau teman-teman cek di channel saya, di postingan saya tuh rajin banget posting konten-konten lama saya. Itu tadi, setelah saya perbaiki, saya posting kembali. Ya, seperti ini. Contohnya saya posting nih, konten 2 bulan lalu. Saya posting lagi konten 10 hari. Saya posting lagi konten 3 bulan lalu. Saya posting lagi konten 3 minggu lalu. Jadi, manfaatkan komunitas ini. Karena apa yang kita posting di sini, itu akan dilihat sama subscriber kita. Artinya, konten yang sudah kita perbaiki tadi, ya thumbnail dan judulnya, punya potensi besar akan ditonton lagi sama audiens baru tadi, gitu. Dan pada saat ditonton, itu sudah kita perbaiki judul dan thumbnailnya. Maka di situ peluang kita meningkatkan views, jam tayang, subscriber, termasuk pendapatan, sangat terbuka. Kemudian langkah ketiga untuk kita evaluasi, itu pada bagian hook, atau bagian awal video kita. Kenapa ini harus kita evaluasi? Karena ini adalah termasuk nyawa ya, atau penentu apakah konten kita akan disimak dari mulai awal sampai akhir. Gimana caranya? Kita masuk ke bagian menu konten, ya, seperti tadi. Kita pilih salah satu konten yang akan kita cek atau evaluasi. Misalnya saya konten yang ini aja, konten AI tidak bisa dimonetisasi. Kita buka videonya, nanti di bagian sini kita masuk ke bagian menu analitik sebelah kiri ya. Selanjutnya di bagian analitik kita masuk di bagian menu interaksi. Bisa teman-teman perhatikan, satu konten ini saja itu menghasilkan 1.200 jam tayang dan juga menghasilkan rata-rata durasi tonton lebih dari 5 menit. Dua hal ini tidak akan saya dapatkan kalau sekiranya hook atau di bagian depan konten kita itu bertele-tele. Dari mana kita bisa menilai hook kita itu sudah menarik dan sudah bikin orang stay? Datanya ada di bawah. Kita scroll ke bagian bawah. Nanti di sini ada namanya retensi penonton. Nah, di sini biasanya ada beberapa kotak, ada intro, ada lonjakan, ada penurunan. Sebisa mungkin kita jangan ada penurunan. Kalau ada penurunan berarti konten kita di skip. Ya, tapi kalau ada 2 lonjakan ini bagus gitu. Nah, di sini kita fokusnya di bagian intro. Intro di sini bukan intro yang kita buat yang keren-kerenan itu ya, bukan. Tapi intro di sini yang dimaksud YouTube adalah 30 detik awal. Seperti apa 30 detik awal perilaku penonton tadi? Apakah nonton kita atau justru skip? Nah, di sini dinilai dalam bentuk persen. Kita geser ke bawah. Di sini bisa kita lihat untuk persennya, saya mendapatkan 66% penonton masih menonton di sekitar 30 detik. Bayangin, lumayan gede kan? Sekitar 60% lebih orang itu udah tertarik di awal konten saya. Makanya endingnya saya mendapatkan rata-rata durasi tonton 5 menitan lebih. Dari 5 menitan ini menghasilkan 1.200 jam tayang. Ya, padahal kalau lihat view-nya itu nggak seberapa. View-nya hanya 12.000 teman-teman. Ya, jadi itu pentingnya di bagian awal tadi. Nah, kalau sekiranya teman-teman sudah evaluasi kontennya, ternyata di bagian depannya itu dapatnya masih di bawah 60%. Mungkin 52 atau cuma 46 atau cuma 20%. Artinya fix ya, di bagian depan konten teman-teman itu bertele-tele gitu ya. Kenapa? Karena di era sekarang penonton-penonton di YouTube itu emang udah nggak sabaran ya. Emang nggak sabaran dan mereka pengen to the point, pengen langsung ke solusinya, pengen langsung ke
to the point, apa yang dibahas gitu kan. Daripada kita membuat intro yang panjang-panjang, ya, yang bagus-bagus di bagian depan, lebih bagus kita to the point apa yang kita bahas, dan lebih bagus kita tunjukkan. Kalau sekiranya poin kita panjang, kita tunjukkan aja di bagian depan. Saya akan bahas ini, 1, 2, 3, 4. Jadi mereka udah dapat bocoran apa yang akan ditonton mereka sampai akhir durasi gitu. Jadi mulai hari ini teman-teman bisa evaluasi lagi tuh bagian depan, bagian hook. Itu penting banget. Kalau bagian depan aja kita udah nggak disimak sama penonton, gimana penonton mau simak konten kita 10 menit ke belakang atau 15 menit ke belakang. Kalau sekiranya teman-teman sekarang pengen samaan nih produknya sama apa yang saya pakai, misalnya topi, lighting, ya kan, mikrofon gitu kan, teman-teman nanti bisa klik ya di pojok kiri bawah, itu ada produk yang udah saya sematkan, tinggal klik di sana teman-teman bisa belanja sesuai dengan apa yang saya pakai di video ini. Tapi kalau sekiranya teman-teman butuh konsultasi privat secara intens bersama saya selama 1 jam, saya ada jasanya. Di mana teman-teman bisa menemukan jasa saya? Buka dulu channel Zona Tutorial, nanti di bawah nama saya itu ada link ya. Link ini bisa diklik atau nanti kalau pakai HP tinggal klik tulisan baca selengkapnya. Di sini akan muncul deskripsi channel. Silahkan dibaca dulu curhatan saya di sini. Setelah itu nanti di bagian bawah ada beberapa link yang udah saya sematkan. Teman-teman tinggal klik sesuai dengan kebutuhan. Oh, saya pengen konsultasi langsung nih sama Bang Zona. Pilih yang pertama, konsultasi 60 menit. Oh, saya pengen belajar dulu nih langkah-langkah jadi YouTuber itu gimana sih? Pilih yang nomor 2. Oh, saya ada masalah nih dengan AdSense saya. Pilih yang nomor 3. Jadi itu beberapa penawaran dari saya, semoga teman-teman juga cocok dengan konten ini. Jangan lupa untuk di-share konten ini ke teman-teman lainnya, biar mereka juga bisa evaluasi channel secara mandiri ya dari beberapa tips yang saya kasih tadi. Jangan lupa dipraktekkan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.